Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Agir, selamat pagi Mbak Dias, dan selamat pagi semua dan teman-teman yang saya banggakan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil proposal penelitian saya, apa yang sudah saya lakukan di salah satu desa di Indonesia, dengan judul pengaruh kualitas pelayanan publik terhadap program branding desa. Sebelum memasuki penjelasan tentang hasil penelitian, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Haikal Huda Wijaya dengan NIM mahasiswa 2018-05-2013-8. Dan saya merupakan salah satu mahasiswa program studi ilmu pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, saatnya kita masuk kepada pembahasan proposal penelitian. Sebelum masuk dan menjelaskan mengenai tujuan utama tentang proposal ini, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan yang ada dan kenapa judul ini dibuat dan kenapa penelitian ini dibentuk. Melalui latar belakang permasalahan yang terjadi, yaitu mengenai tentang peranan masyarakat yang ada saat ini dan juga kualitas pelayanan publik yang ada di desa tersebut, tepatnya di Desa Gunung Selan, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Melalui peranan masyarakat yang dapat saya pahami melalui penelitian ini ialah bagaimana masyarakat masih banyak yang belum mengetahui, masyarakat masih banyak yang belum bisa berperan, dan bahkan masyarakat yang belum bisa memanfaatkan mengenai pengelolaan ini agar program-program seperti ini dapat berjalan dengan baik. Melainkan bukan hanya melalui peranan, kualitas pelayanan pun sangat harus dipertimbangkan, baik dari pengelolaan dari pemerintahnya, baik kerjasamanya, bahkan hingga bagaimana masyarakat dapat berkolaborasi dengan pemerintahan untuk membentuk program-program yang berkualitas dan dapat memajukan desa. Seperti itu. Dan kemudian lanjut kepada pembahasan penting mengenai proposal penelitian ini. Dan tujuan penelitian ini ialah mengenai branding dan bentuk kualitas pelayanan publik yang memiliki pengaruh terhadap dua objek variabel yang sedang saya teliti. Mengenai branding dapat diartikan dengan bagaimana kita mempromosikan, bagaimana kita memperkenalkan, dan bagaimana kita melihat situasi serta kondisi agar desa yang kita lakukan ini, memberdayakan programnya, itu dapat tercapai dengan baik dan dapat dilaksanakan dengan baik. Program branding desa ditujukan agar desa menjadi contoh, agar desa menjadi panutan, agar desa juga menjadi salah satu pertimbangan untuk melaju atau menuju atau juga membentuk suatu desa yang lebih baik dengan memiliki daya saing baik itu secara perekonomian, baik memiliki daya saing baik itu dari pariwisata ataupun dari tempat-tempat lainnya. Untuk menunjang program branding desa tersebut, maka dari itu dilaksanakan penelitian atau dilaksanakan bentuk atau program kedua melalui pelayanan publik, tepatnya kualitas pelayanan publik untuk menunjang program branding desa tersebut. Program ini dibentuk agar dapat berkolaborasi dengan program branding desa dan dapat menyatu guna menciptakan masyarakat yang efektif, masyarakat yang memiliki potensi, dan masyarakat yang dapat memandang serta mendeskripsikan apa yang akan terjadi di depan. Dapat dilihat melalui kualitas pelayanan publik di mana masyarakat dapat menggunakan fasilitas umum sebagai salah satu bentuk atau cara masyarakat untuk dapat memberikan solusi terbaik dari apa yang akan dilakukan pada program branding desa. Seperti halnya penggunaan email, penggunaan telepon umum, ataupun berbasis internet, penggunaan teknologi berbasis internet. Oke, dilanjutkan kepada peranan branding dalam kualitas pelayanan publik. Nah, di sini dijelaskan ada dua pokok utama dalam penjelasan tersebut, ialah perekonomian dan pemanfaatan sumber daya.
Sebelum masuk kepada perekonomian, kita harus fokus kepada pemanfaatan sumber daya terlebih dahulu. Dalam program branding desa ataupun pengaruh kualitas pelayanan publiknya terhadap program branding, itu harus ada dimanfaatkan dan harus ada yang dijadikan suatu bentuk atau objek yang akan dikelola dan itu akan bermanfaat untuk secara keseluruhan. Seperti manfaat sumber daya yang ada, kita memanfaatkan manusia, kita memanfaatkan masyarakat, kita memanfaatkan warga yang ada. Kita memanfaatkan sumber daya alam mungkin seperti pariwisata ataupun beberapa lahan-lahan yang digunakan untuk menjadi objek wisata agar dapat menarik pengunjung dari luar ke dalam masuk ke desa dan mengelola semuanya dan dikelola di perekonomian. Nah, dari hasil yang sudah dilakukan pada pengelolaan sumber daya nanti dapat dioperkan dananya dan dapat disalurkan kembali kepada perekonomian agar dikelola lebih baik dan itu berfungsi untuk desa. Faktor penting di sini melalui pelayanan sendiri ialah bagaimana caranya menciptakan akses-akses tertentu, akses-akses mudah untuk masyarakat mengelola program-program pelayanan atau fasilitas umum yang ada. Maka dari itu terciptalah bentuk dari pengaruh kualitas pelayanan publik. Nah, dan yang kedua di sini adalah perekonomian. Perekonomian ditekankan untuk bagaimana caranya masyarakat mengelola mungkin hasil bumi dan dikelola kembali dan menjadi salah satu hal yang sangat mungkin bermanfaat untuk masyarakat sekitar dalam menunjang kebutuhan dari program branding desa tersebut. Dapat dijelaskan seperti halnya suatu masyarakat yang membutuhkan akses mudah ke kota, akses mudah dalam menjual, mungkin ada akses mudah dalam berbisnis atau berusaha dengan pihak mitra atau orang lain. Melalui program-program yang seperti ini dapat dijelaskan bahwasanya branding desa dapat bermanfaat atau memiliki manfaat khusus di mana masyarakat dapat terbantu meningkatkan kesejahteraan mereka. Seperti itu. Dan juga program branding desa ini semacam salah satu bentuk atau solusi yang sudah pernah dilakukan namun dirombak kembali melalui penelitian ini dengan tujuan agar masyarakat sejahtera, dengan tujuan agar masyarakat dapat memahami apa yang harus dilakukan dan diterima. Seperti itu. Dan juga masuk kepada tahap penjelasan dari kesimpulan mengenai bentuk branding desa dan mengenai bentuk kualitas pelayanan publik desa. Mungkin dapat dijelaskan seperti halnya dua hal yang berkesinambungan atau dua hal yang memiliki feedback yang sama dari bagaimana masyarakat menjelaskan, bagaimana masyarakat menerima, dari bagaimana masyarakat dapat mengelola secara baik mengenai program-program yang seperti ini. Seperti itu. Dan juga masyarakat ditekankan untuk memiliki potensi-potensi diri mereka sendiri dalam mengelola, memanfaatkan sumber daya yang ada, dan juga dapat memahami lingkungan sekitar untuk menunjukkan kesejahteraan mereka tersendiri. Jadi tidak harus mengenai bagaimana kita harus melayani dengan baik. Oh, tidak seperti itu, Bung. Mengenai jadi branding desa dengan kualitas pelayanan publik yang ada dapat dijelaskan bahwa masyarakat harus memiliki potensi dan masyarakat harus memiliki beberapa hal-hal penting mengenai bagaimana caranya mengolah program-program branding agar bermanfaat dan memiliki dampak berkepanjangan untuk kepentingan warga desa dan masyarakat sekitar serta pengunjung yang ada. Seperti itu. Oke, terima kasih kepada teman-teman dan terima kasih kepada Mas Akir dan Mbak Dias sudah ingin melihat video ini dan memperhatikan saya mempresentasikan video ini. Terima kasih semuanya. Saya akhiri dan saya tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.